Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putri, mahasiswi Universitas Kuningan dari program studi pendidikan ekonomi. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga pada dosen saya, Dr. Anastasia Yan Suryana, MPD, dan rekan-rekan saya. Semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan adanya saya di sini, saya akan memaparkan sebuah presentasi yang telah saya buat, yaitu pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat dalam judul pelaksanaan pemberdayaan pada penyuluhan partisipatif. Pengertian penyuluhan. Penyuluhan adalah suatu bentuk usaha pendidikan non-formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematik, terencana, dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi mencapai peningkatan produksi dan pendapatan serta perbaikan kesejahteraan. Pengertian partisipatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation adalah pengambilan bagian dan pengikutsertaan. Menurut Kane Davis, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan yang ia inginkan dan berikut serta bertanggung jawab di dalamnya. Tujuan daripada penyuluhan yaitu mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik dengan keadaan yang ada. Menurut Kartasaputra, terdapat dua tujuan penyuluhan. Yang pertama adalah penyuluhan jangka pendek dan yang kedua adalah penyuluhan jangka panjang. Penyuluhan jangka pendek, di dalamnya terdapat 4 poin. Poin yang pertama adalah perubahan tingkat pengetahuan. Kenapa perubahan tingkat pengetahuan ini termasuk ke dalam penyuluhan jangka pendek? Karena pengetahuan yang kita dapat di saat sekarang gak akan sama dengan pengetahuan yang kita dapat di masa depan nanti. Karena dengan canggihnya teknologi, zaman era globalisasi, pasti setiap individu mempunyai kelebihan dalam pengetahuan, baik dalam teknologinya maupun dalam sosialnya. Poin yang kedua adalah perubahan tingkat kecakapan dan kemampuan. Kenapa hal ini termasuk ke dalam penyuluhan jangka pendek? Karena tingkat kecakapan seseorang ataupun kemampuan tidak selamanya seperti itu saja. Pasti akan ada perubahan. Ambil contoh kita di sini. Pada saat masih balita atau sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun, anak hanya bisa bersepeda dengan roda 3. Tetapi ketika sudah mulai beranjak dewasa, sudah mengerti, pastinya bisa menggunakan sepeda dengan beroda 2. Itulah kemampuan seseorang. Sama halnya dengan internet zaman sekarang. Mungkin pada waktu balita masih kanak-kanak belum lebih banyak mengetahui tentang teknologi atau internet. Tetapi ketika sudah mulai beranjak dewasa, seperti halnya sudah menginjak SMP atau SMA, pasti lebih banyak mengetahui internet, semisal Facebook, IG, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Poin yang ketiga adalah perubahan sikap. Perubahan sikap juga termasuk dalam penyuluhan jangka pendek, karena sikap tidak selamanya sama. Di masa kecil mungkin masih ada rasa manja, ingin dimanja sama orang tua, tetapi ketika sudah mulai mengerti akan banyak hal, pasti si anak pun akan berpikir lebih dewasa. Itulah sebuah perubahan sikap. Poin yang keempat adalah perubahan motif tindakan. Motif tindakan pastinya
tidak sama dengan keadaan yang terjadi sebelumnya. Tindakan seseorang akan berubah ketika mulai mengetahui banyak hal. Disitulah seseorang akan berubah dalam pola berpikirnya maupun tindakannya. Tujuan penyuluhan yang kedua adalah tujuan penyuluhan jangka panjang. Di dalamnya terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah better farming, yaitu mau dan mampu mengubah cara-cara usaha dengan cara yang lebih baik. Contohnya, pedagang seblak. Dulu, pedagang seblak hanya bisa berjualan di kampungnya saja dan mungkin pembelinya pun hanya di sekitar itu saja. Tetapi dengan canggihnya teknologi, dengan idenya yang kreatif, si pedagang seblak pun membuat sebuah iklan di Facebook, di IG, ataupun di WhatsApp dengan cara mempromosikan kulinernya, yaitu kuliner seblak. Disitulah perubahan cara yang lebih baik dan mungkin peminatnya pun akan lebih banyak, bukan hanya di daerah tersebut, tapi mungkin bisa daerah yang lainnya pun dapat menikmati. Poin yang kedua adalah better business, yaitu berusaha yang lebih menguntungkan. Ambil contoh saya di sini, yaitu seorang pedagang kaki lima. Mungkin kita juga atau kalian juga tahu berapa sih pendapatan seorang pedagang kaki lima? Mungkin tidak seberapa, karena dengan era zaman globalisasi yang canggih ini, si pedagang kaki lima mulai mencari informasi atau bertanya kepada kawan-kawannya agar bisa berusaha yang lebih menguntungkan, yang lebih beruntung banyak dari setiap harinya. Di situ si pedagang kaki lima mulai mengetahui tentang bisnis. Nah, sekarang kan lagi musimnya bisnis all shop ya, all shop gitu. Pakaian tinggal kita pesan langsung datang pakai JNE, tinggal pesan datang. Nah, disitulah pedagang kaki lima itu berhenti berdagang di kaki limanya dan beralih di bagian pemasaran all shop. Poin yang ketiga adalah better living, yaitu tidak menghambur-hamburkan atau berpoya-poya terhadap hasil usaha yang telah didapatkan. Pasti setiap usaha akan mendapatkan sebuah keuntungan. Disitulah kita harus bisa mengolah sebuah keuntungan tersebut dengan cara bisa ditabung, karena tabungan itu akan jangka panjang, baik untuk jangka panjang. Jika kita tidak punya uang, karena kita pasti punya simpanan, tidak dihambur-hamburkan, tidak membeli barang-barang yang tidak layak untuk dibeli sekarang ini. Masih ada yang lebih penting dari barang tersebut. Tahap program penyuluhan yang pertama adalah tahap sadar atau sering disebut awareness, di mana tahap ini seseorang sudah mengetahui suatu hal yang baru dari hasil berkomunikasi dengan pihak lain. Kalau kata di Sunda mah, peribahasa Sunda, kita itu harus bodo alewo, bukan bodo kaltotoloyo. Apa sih bodo alewo? Bodo alewo itu jadi kita tidak tahu, tapi kita tidak malu untuk bertanya, tetap berusaha menanyakan apa sih hal yang terjadi, keadaan di saat ini gitu. Itulah sebuah pentingnya berkomunikasi atau mencari informasi. Tahap yang kedua adalah tahap minat atau disebut interest, di mana tahap ini seseorang sudah mulai ingin lebih banyak mengetahui suatu hal-hal yang baru. Kalau sering kita sebut zaman sekarang yaitu kebanyakan kepo ya, kepo terhadap informasi. Tapi gak apa-apa sih kalau keponya terhadap pengetahuan, itu lebih baik. Jangan kepo terhadap hal-hal yang gak baik. Contohnya,
dia kemarin diputusin sama pacarnya, dia kemarin jomblo gitu. Jangan seperti itu tidak baik. Tahap yang ketiga adalah tahap menilai atau evaluation, di mana seseorang sudah bisa menilai dan menimbang-nimbang atau menghubungkan kemampuan pada dirinya. Tahap yang ketiga adalah tahap menilai atau evaluation, di mana seseorang sudah bisa menilai dan menimbang-nimbang atau menghubungkan kemampuan pada dirinya. Tahap yang keempat adalah tahap mencoba atau sering disebut trial, di mana seseorang sudah mulai mencoba dan menerapkan dalam skala kecil upaya meyakinkan bahwasanya hal tersebut dapat dilanjutkan ataukah tidak. Poin yang kelima adalah tahap penerapan atau adopsi, di mana seseorang sudah yakin akan hal baru dan mulai menerapkannya pada skala yang besar. Lanjut kepada metode penyuluhan, bisa dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama dengan cara ceramah, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga curah pendapat, yang keempat panel, dan yang kelima adalah bermain peran. Metode ceramah adalah suatu cara dalam menerangkan dan menjelaskan suatu ide, pengertian, atau pesan secara lisan kepada sekelompok sasaran sehingga mendapatkan informasi yang diinginkan. Diskusi kelompok adalah suatu pembicaraan yang telah direncanakan tentang suatu topik pembicaraan di antara 5-20 orang peserta yang telah ditunjuk dalam suatu kelompok. Curah pendapat adalah suatu pemecahan masalah di mana setiap anggota mengusulkan atas pemecahan masalah yang terpikirkan dari masing-masing peserta dan evaluasi atas pendapat-pendapat yang tadi dilakukan. Panel adalah suatu pembicaraan yang telah direncanakan di depan pengunjung atau peserta tentang sebuah topik. Bermain peran adalah pemeranan dalam situasi kehidupan manusia dengan tidak dilandasi latihan. Lanjut kepada faktor yang mempengaruhi penyuluhan. Yang pertama adalah keadaan pribadi sasaran. Yang kedua adalah keadaan lingkungan fisik, yang ketiga adalah keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan yang keempat adalah keadaan dan macam aktivitas. Di mana semua ini dapat mempengaruhi terjadinya sebuah penyuluhan, dan penyuluhan itu bisa terjadi, bisa memperbaiki atau tidaknya tergantung pada 4 poin ini. Ketika saling mendukung ke-4 poin ini, maka penyuluhan akan berjalan lebih baik dan bisa membuat sebuah perubahan. Ketika 4 poin ini tidak mendukung, maka sebuah penyuluhan untuk merubah menjadi lebih baik itu tidak akan bisa terwujudkan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang penyuluhan. Karena penyuluhan itu termasuk ke dalam sebuah pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat ini juga mempunyai 3 proses pelaksanaan pemberdayaan. Di antaranya apa saja sih? 3 proses pelaksanaannya itu di antaranya yang pertama empowering, yang kedua enabling, dan yang ketiga protecting. Empowering, apa sih empowering itu? Empowering itu adalah meningkatkan kapasitas dan potensi melalui sumber daya yang ada. Contohnya seperti hal yang kemarin telah disampaikan oleh Nisa Fadilah tentang Mina Padi. Nah, contohnya di suatu masyarakat itu lahan pertaniannya itu memadai, airnya memadai, dan siap untuk dijadikan sebuah mina padi. Maka manfaatkanlah lahan yang ada dan potensi yang ada pada masyarakat tersebut. Jangan mengada-ngada hal yang tidak ada sebelum diadakan. Ketika yang ada masih ada, maka manfaatkanlah yang ada. Enabling itu adalah suatu proses untuk meningkatkan
suasana yang memungkinkan masyarakat itu bisa berkembang kembali. Contohnya seperti apa? Kita ambil contoh dari hal sosial. Nah, di hal sosial itu contohnya, jadi setiap masyarakatnya itu harus bisa harus gotong royong, saling membantu. Kalau dalam Sunda mah silih asah, silih asih, dan silih asuh. Nah, kalau dalam ekonomi masyarakatnya, nah jadi contohnya mata pencaharian masyarakat tersebut kebanyakan petani. Nah, kita ambil kreatif, ambil ide apa sih yang bisa membuat perkembangan ekonomi pada masyarakat tersebut berkembang kembali. Contohnya ya membuat wisata pasawahan, contohnya gitu. Itu insya Allah bakal membuat perkembangan ekonomi pada desa tersebut bisa berkembang kembali, bisa maju kembali. Yang terakhir adalah protecting. Protecting itu adalah melindungi masyarakat sebagai objek pengembangan. Kenapa masyarakat harus dilindungi? Tentu harus dilindungi, karena kalau tidak dilindungi, takut ada pihak lain yang menghancurkan. Masyarakat satu membuat perubahan yang baik, masyarakat yang lainnya malah membuat perubahan yang buruk. Jadi harus dijaga agar terhindar dari penghancuran dalam pengembangannya. Oleh karena itu, dalam penyuluhan partisipatif, anggota masyarakat berperan sebagai mitra kerja penyuluhan untuk bekerja sama dan berusaha untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan. Pada hakikatnya, partisipasi sosial ini mendorong dan memberikan ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk melakukan inisiatif dan partisipasi sosial. Jadi masyarakat itu dituntut untuk berinisiatif atau menggali ide-ide kreatifnya untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik dan berpartisipasi. Menurut mereka, apa sih yang harus dilakukan dan siapakah yang akan melakukannya? Tentu yang akan dilakukannya itu adalah sebuah perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Siapa yang melakukan? Yang melakukannya masyarakat itu sendiri. Tentunya yang membuat perubahan masyarakat, yang melakukannya pun masyarakat. Jadi masyarakat sangatlah berperan penting dalam suatu perubahan, terutama dalam penyuluhan partisipatif ini, dalam suatu pemberdayaan masyarakat. Disitulah masyarakat berperan sangat penting dan paling penting. Jadi kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan di sini pada penyuluhan partisipatif, bahwasanya masyarakat itu harus siap untuk dijadikan agen perubahan yang lebih baik, dan masyarakat itu diuji atau didorong pada penyuluhan ini, didorong masyarakat itu agar bisa menggali ide-ide kreatifnya dan bisa berpartisipasi sosial. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.